SMSI, kembali lagi di Kongsi Kongko bareng SMSI. Di beberapa episode terakhir ini, sepertinya Kongsi mau mengajak kita untuk berkenalan dengan banyak klub otomotif atau klub motor yang ada di Kota Bandar Lampung. Kalau di beberapa podcast sebelumnya, kita sudah ngobrol-ngobrol dengan beberapa klub otomotif, ada Pantera MC Nusantara, Pantera MC Lampung, lalu ada juga XTC, ada Biker Subuhan. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan Scooter Owners Group Indonesia Chapter Lampung atau SOG Indonesia Chapter Lampung. Nah, di sebelah saya sudah ada Ketua SOG Indonesia Chapter Lampung, Bang Jamaril Akbar atau yang biasa dipanggil Bang Jamal. Ya. Selamat siang, Mbak. Siang, Mbak. Terima kasih sudah undang SMSI untuk kongko-kongko nih di sini. Nah, di sebelah Bang Jamal ini sudah ada Bang Tom Ananda. Beliau ini sebagai enforcer di SOG Indonesia Pusat. Nah, beliau ini pengurus SOG Pusat. Kalau dibilang sama Bang Jamal pengawalnya nih. Jadi harus bareng. Nah, oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih tentang SOG, kita juga mau informasikan bahwa SOG ini nih, SOG Indonesia Chapter Lampung saat ini sedang menuju anniversary yang ke-25 tahun. Benar ya, Bang? Nah, nih Bang Jamal bisa ceritain nggak? Ini 25 tahun ini kan bukan usia yang muda ya, sudah matang gitu. Udah tua. Nah, udah tua. Kalau bukan orang ABG tuh, lagi. Kalau orang tuh udah usia-usia matang mau menikah tuh. Bisa ceritain nggak sih awal-awal SOG Indonesia Chapter Lampung waktu itu berdiri itu tahun berapa dan kenapa waktu itu Abang tertarik untuk bergabung di sana? Ya, terima kasih atas kesempatannya kepada Mbak Epa ya. SOG Lampung ini kita bentuk pada tanggal 17 Agustus 1998. Yang mana pada saat itu hanya berjumlah 10 orang. Awal mulanya itu kita dilantik oleh pusat itu di Beranti, restoran Begadang 3, yang mana pada saat itu disitulah base camp kami, pertamanya kita dibentuk SOG Chapter Lampung. Pada saat 1999 kita dilantik dengan jumlah 10 orang, akhirnya dengan berjalannya waktu sampai saat ini jumlah anggota SOG Lampung ada 138 anggota, yang mana saat ini sudah ada di rayon Prengsewu, pesisir barat, Way Kanan, dan Lampung Selatan. Jadi kita di Provinsi Lampung ini udah menyebar seluruh kecamatan, kabupaten ya. Kabupaten kota. Kabupaten. Jadi mudah-mudahan ke depannya kami tetap apa yang diamanahkan sama anggota kita akan tetap laksanakan. Bang, kan klub motor di Indonesia ini lumayan banyak ya, dengan beragam jenis kendaraannya gitu. Kenapa nih waktu itu Abang memilih untuk bergabung di komunitas skuter? Kenapa? Kalau skuter ini dia nggak pernah dilekang waktu, makin lama makin nggak ketinggalan zaman. Gitu. Jadi kalau kita memakainya itu lebih enjoy, lebih nikmat di perjalanan, nggak terlalu ugal-ugalan. Walaupun berat motor itu, tapi tetap nikmat di dalam perjalanan. Waktu awal berdirinya SOG Lampung, waktu itu Abang usia berapa tuh, Bang? Usia 40 lah, masih unyu-unyunya. Masih unyu-unyunya 40. Iya, 40 tambah 25 kan sekarang 55 ya. Iya, 30 ya. 40 tambah 25, 65. Iya, 30, umur 30 masih unyu-unyunya. 30 lah, 30. Sekarang juga masih unyu-unyu kok, Bang. Masih unyu-unyu, masih tetap touring. Nah, waktu itu tuh di usia 40 tahun, 30 tahun tertarik untuk mendirikan SOG Indonesia Chapter Lampung. Waktu itu apa sih, Bang, yang Abang bayangkan visi misi ke depannya? Kita tidak ada misi dan visi, yang penting kita jalan bersama, satu motor itu banyak kawan, banyak saudara. Ya alhamdulillah sekarang SOG Indonesia ini udah ada 40
8 chapter di seluruh Indonesia, tambah 4 yang ada di luar negeri. Oh, betul dong. Ya, SOG Indonesia ini sudah ada di Asia Tenggara ya Bang Asia ya? Tenggara, Ada di Brunei, Singapura sama Malaysia. Oke. Sama yang baru lagi England. Oh, England juga. Ya, baru bergabung kemarin England. Ya itu tadi kita dengan Vespa ini sekarang dengan slogan yang baru, satu Vespa sejuta saudara. Satu Vespa sejuta saudara. Oke. Jadi di mana-mana kita pakai Vespa, saudaranya banyak. Nah, kalau Vespa itu kan merujuk ke brand ya. Ini makanya sekarang kita bilangnya skuter ya. Jadi sejuta saudara. Jadi awal-awal waktu itu mikirnya biar banyak Biar banyak saudara, banyak teman. Dan lagi kalau Vespa itu tidak ketinggalan zaman dengan motor-motor yang lain. 25 tahun berjalan, apa aja sih Bang kegiatan program yang sudah dilakukan oleh SOG Indonesia Chapter Lampung ini? Banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan selama 25 tahun ini, yaitu seperti bakti sosial, penanaman pohon mangrove, terus ada lagi batu karang ya, tubuh karang, tambah lagi ada bantuan untuk masjid-masjid dan donor darah. Banyaklah yang sudah kami lakukan. Yang penting kita bersama-sama menjalin kebersamaan. Ya, layaknya komunitas pasti ada up and down ya. Pasti ada keluar masuk tuh anggota. Nah, Abang sampai saat ini bertahan dari awal ya sampai sekarang cukup lama. Apa sih nih yang bikin Abang dan teman-teman yang lain tetap solid nih bareng-bareng di SOG Chapter Lampung? Alhamdulillah di SOG ini tidak ada selama dari awal berdiri sampai sekarang tidak ada yang keluar, kecuali meninggal ya. Oh ya? Ya, jadi karena mereka tetap menjaga kebersamaan, menjaga silaturahmi, walaupun ada selisihan kita rundingkan bersama, tapi tetap kita menjaga marwah SOG ini tetap berdiri. Berarti dengan adanya jiwa kebersamaan tidak akan keluar dari SOG. Karena waktu saat masuk SOG sendiri itu udah merupakan suatu kesulitan bagi mereka yang baru mau masuk. Yang pertama perjuangannya itu kita harus ada diadakannya ospek. Yang mana ospek itu wajib bagi anggota baru untuk memotivasi mereka supaya SOG ini tidak main-main. Jadi harus punya mental kuat, tidak boleh baperan kalau istilah sekarang ini kan. Ya. Jangan dikit-dikit tersinggung gitu ya. Tersinggung. Kalau tersinggung dikit, udah pasti bubar. Ya. Jadi makanya di SOG ini anggotanya cuman sedikit, kita merekrutnya lama. Kurang lebih ada 2 bulan baru bisa kita terima. Karena kita ingin menyatukan satu misi mereka dulu, mau masuk SOG ini ngapain gitu mindsetnya. Mindset mereka harus dirubah. Jadi kita tidak merujuk gimana cara berkembangnya, tapi kan kita di dalamnya gimana kebersamaan yang kita pakai, bukan gimana pengen show off. Ya, kita pengen kebersamaan di dalam satu keluarga besar SOG Indonesia. Bahwa kalau SOG Indonesia ini kan udah mencakup luas, bukan di provinsi aja. Jadi kalau mereka pengen banyak-banyak gaya, banyak-banyak tingkah laku, ya di luar juga mereka nggak akan diterima kan gitu. Artinya untuk bergabung di SOG Indonesia Chapter Lampung ini, bahkan SOG Pusat ya, nggak sembarangan bisa ucuk-ucuk daftar langsung gabung jadi anggota. Kita punya ada RT sendiri. Jadi ada mekanisme rekrutmennya, nih ada penyamaan visi misi perspektif gitu ya, baru bisa bareng-bareng. Itu kuncinya biar awet. Bisa jalan bareng-bareng. Oke. Bang, kalau yang kita lihat kan klub sepeda motor ini di luaran sana ya mungkin ada stigmanya gitu, ada yang negatif lah gitu. Nggak semua ya, ada beberapa yang mungkin berpikir yang namanya klub otomotif ini kurang oke dan kurang positif gitu kan. Nah, kalau Abang sendiri untuk membuktikan ke publik nih, kita nih klub motor nih, apalagi SOG Indonesia Chapter Lampung ini kita punya bermanfaatan loh buat orang lain. Seperti apa Bang yang Abang lakukan ke orang-orang di sekitar Abang? Ya, kita tidak terlalu membesar hati ya, walaupun kita sudah besar.
Jadi kita semua rangkul, tidak ada pilih kasih. Jadi kita bersama anak motor itu, anak biker itu semuanya bersaudara. Gitu. Kalau misalnya kayak saya ini di otomotif mungkin yang lain udah pada kenal ya. Karena kebetulan saya juga di penasihat YNCI, penasihat di ADV, anggota di HDCI, jadi di MACI, Banyak banget. Mat Eleven, Pulsar Owner, sama double cabin. Masya Allah. Jadi kebetulan kita ini bersama menyalurkan hobi, bukan untuk mencari kita siapa gitu. Oke. Kita harus, hobi kita gimana caranya saudara itu luas, nggak hanya satu motor aja. Oke. Ini kalau kita lihat kan Bang Tom sama Bang Jamal ini sangat muda, remaja. Nih kalau anggotanya SOG Indonesia Chapter Lampung ini kalau boleh tahu dari yang paling muda usia berapa dan yang paling senior usia berapa, Bang? Yang paling senior usia 65. Oke, 65. Yang paling muda usia 22. Oh, ya ada yang dari 22 tahun sampai 65 itu kan lumayan jomplang juga ya. Gimana sih bisa tadi menyamakan perspektif biar bisa sama-sama dari yang muda sampai yang tua nih? Apa treatment yang biasanya dilakukan sama teman-teman Ya, SOG? saling menghargai aja lah. Saling menghargai, yang muda menghargai yang tua menghargai yang muda. Jadi sama-sama kita berjalan seiringan, tidak ada gua senior, tidak ada gua junior. Yang penting kita sama di jalan. Nggak ada pilih-pilih. Kalau SOG Indonesia Chapter Lampung ini ada agenda rutin nggak nih, Bang? Ada tiap 3 bulan sekali kita jalan-jalan. Oh, jalan-jalan Ya, touring happy. Happy. Kalau Iya. yang marah-marah nggak boleh ikut, dia harus ketawa sih. Iya, Oh gitu. kita harus Oh, ketawa pantesan. terus ya. Harus ketawa terus. Pantesan Iya. awet muda ya. Kalau marah-marah suruh pulang, nggak boleh. Iya. Oh gitu. Tapi ada, Bang ya. Wah, banyak kalau yang marah mah. Cuman kalau udah bikin ketawa ya langsung ketawa lah. Nah, tawa semua, udah gak jadi marahnya, lupa dia mau marah. Nanti Iya. udah sampai rumah baru inget dia mau marah. Ketawa, kebahagiaan itu kan nular ya. Iya. Jadi kalau udah ketawa bareng yang tadinya mau marah juga nggak jadi marah tuh. Ya, kita senyum aja, senyum membawakan kecerahan kan gitu. Bang, ini kan SOG saat ini sedang menuju usianya, ulang tahunnya yang ke-25 tahun. Ada rencana apa sih, Bang, buat anniversary yang ke-25 ini? Ya kilas balik aja, kita nggak ada rencana yang lain. Bahwa selama umur 25 ini ternyata udah tua juga kita menjadi ketua di Lampung ini kan. Jadi alhamdulillah masih diberikan kepercayaan, ya kita happy-happy aja di 25. Tidak ada kita harus gimana-gimana, nggak ada, kita jalanin aja apa adanya. Jadi momen untuk mempererat lagi ya? Ya silaturahmi antar sesama anggota, antar sesama klub yang lain. Ini Bang Tom, tadi kita sudah kenalan di awal. Beliau ini pengurus pusat ya, Bang, dari Scooter Owners Group SOG Indonesia. Bang, tadi kan sempat disebutin juga tuh, SOG saat ini nggak cuman ada di level regional, nasional, tapi juga sudah tahapan internasional. Itu apa sih, Bang, treatment yang dilakukan teman-teman pengurus pusat nih agar SOG ini makin berkembang? Padahal kan rekrutmennya terbatas, selektif, tapi bisa loh ternyata berkembang sebesar itu. Kalau dari PP, kita cuma mengikuti zaman. Jangan terlalu banyak aturan, jangan terlalu banyak mau, akomodasi yang ada, dan kita kembangkan sesuai kemampuan. Itu aja. Dari yang misalnya yang dari Singapura, Malaysia, Brunei, itu memang sudah lama jadi chapter brother namanya. Oh ya. Jadi bukan cabang biasa tapi brother. Yang di England, di Manchester ini lama kita ngerayunya. Mereka akhirnya melihat kegiatan dari cabang-cabang Indonesia, mereka diam-diam ngikutin dulu mereka, nggak langsung tertarik. Setelah beberapa saat dia menghubungi ketua El Presiden dan menyatakan untuk berminat untuk bergabung.
Walaupun mereka sudah menyatakan untuk berminat ikut bergabung, kami masih cuekin aja dulu. Biar mereka lebih tertarik lagi. Kok jadi susah? Kok jadi karena Skuter Owners Group Indonesia ini adalah klub nomor 1 terbesar di dunia termasuknya. Oh. Nomor 1, nomor 2 itu yang old scooter yang di England. Oke. Nomor 2. Karena kita anggotanya sudah se-Indonesia ini 4.878 orang. 4.700 sekian, ini nggak di Indonesia aja tadi ya, udah termasuk yang brothers Ya, di luar negeri itu. Ada 2 lagi tambahan yang rencananya itu, yang satu di Australia, Australia di Perth, sama di negara bagian Amerika Serikat. Saya lupa di California atau Colorado. Mereka yang udah mengajukan untuk berminat bergabung dengan SOG Indonesia. Jadi mungkin ke depan dalam waktu dekat akan nambah lagi nih 2 brothers dari 3 rencananya. 3 bahkan 3 ya. rencananya. Tapi ya tergantung presiden. Kalau katanya oke, kita ambil. Tapi yang dengan kita ambil itu berarti kita mesti berkunjung ke sana. Itu yang jadi masalahnya. Nah, kenapa tuh jadi masalah? Ya masalah semua. Habis itu pasti. Benar. Visanya harus diisi. Bisa, tiket, terus karena ini kan perkumpulan sosial, Iya. nggak ada yang jadi modalnya, nggak ada. Jadi kita harus adain sendiri. Oh, iya. Kalau syukur-syukur mereka yang mau ke Indonesia untuk dilantik. Kalau Singapura, kita ke Singapura ya waktu itu. Dan Bang Jamal ini dulu pernah menjabat ketua umum SOG Indonesia. Oh iya benar. Bang Jamal pernah menjabat ketua umum Iya. SOG Indonesia. Waktu belum diganti namanya jadi presiden. Jadi ketua umumnya beliau 2009 malah. Ya, 2008. 2009 lantik Brunei. melantik Brunei. Ini yang melantik Brunei beliau ini. Nah kalau yang di Lampung Bang Jamal sudah berapa periode nih Bang? 8 kali. 4 ya? 8 periode. Nggak ganti-ganti ketua. Nggak ganti-ganti. Kenapa itu? Karena kalau begitu ketua Lampung diganti pasti diprotes sama anggota. Oh gitu. Katanya sempat nggak jadi ketua karena jadi ketua umum. Ya itu terpaksa, nggak boleh dua jabatan nggak boleh. Dan SOG Indonesia ini sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sudah terdaftar di Kemenhumkam, sudah mempunyai salah satu anggota perkumpulan skuter yang punya ADART. Oh, jadi secara organisasi ini Sudah legal. sudah terdaftar dan legal. Jadi kemungkinan nanti juga kita akan membentuk yayasan 506 untuk menampung aspirasi yang lain, untuk pengembangan kegiatan sosial yang lebih ditingkatkan. Menarik nih, dari komunitas klub sekarang sudah legal sebagai organisasi dan katanya mau membentuk yayasan. Ya. Buat apa itu Bang yayasan itu? Menampung aspirasi, kita tampung lagi karena dari cuma sekedar klub skuter itu nggak bisa mengaspirasikan. Harus kita misalnya mau nyantun ini, harus mengambil yang ini atas nama klub skuter. Di undang-undang dan PP kita di Indonesia ini belum ada. Adanya yayasan, makanya kita membentuk yayasan nantinya untuk menyalurkan aspirasi yang kita inginkan, seperti membantu menanam terumbu karang lagi yang lebih luas, mangrove, anak yatim, semua. Jadi semuanya bisa berjalan sesuai dengan keinginan dari para anggota. Dan mudah-mudahan itu tercapai di tahun 2025 itu ke depan ini. 2025 ya tadi Ya. pembentukan yayasan itu ya. Kalau Bang Tom sendiri waktu itu bareng-bareng di SOG chapter Lampung ini bareng sama Bang Jamal ya? Ya, Seangkatan gitu. ya seangkatan. Seangkatan. Nah, waktu itu Abang sendiri nih secara pribadi tertarik waktu itu gabung di SOG apa sih Bang? Karena saya ingat pesannya Presiden Soekarno. Gimana? Presiden Soekarno itu bilang, nanti ke depan belum disebut kaya kalau di garasinya belum ada skuter. Oh, Itu omongan Presiden Soekarno loh. valid nggak itu Bang? Zaman dulu. Oh, Iya. Jadi skuter ini sekarang, dulu belinya skuter saya itu belinya 750.000 dulu. dulu Tahun
tahun 97. Sekarang harganya udah 100 kali lipat. Jadi yang nyimpen-nyimpen skuter banyak itu ya harta karun yang disimpan itu. Kayak gini-gini, ini harta karun. Ini langka ini udah. Yang mana nih Bang? Yang ini, Yang ini yang tengah? yang ini, yang coklat susu ini. Oh yang ini. Yang ini masih normal harganya sekarang kalau dibilang. Masih 30-40. Kalau ini udah 80. Agia second 1 harganya. Iya. Masih kepanasan. Kalau dengar harganya yang agak pricey, wajar ya. Yang gabung di Scooter Owners Group ini kayaknya banyak pengusaha ya nggak sih Bang? Enggak juga. Enggak juga. Kita Kalau banyak Bang Jamal ini pengusaha. pengusaha nih, Nah, pebisnis. kita pengangguran. Nah, yang gabung di Scooter Owners Group ini ya percaya nggak percaya dari tukang cukur, Oh, tukang semir sepatu, tukang daging, Pak ikan. tukang ikan. Kerjaannya cuma subuh nganter ikan ke pasar, balik lagi. ada ya. Semua. Kita juga. Ada yang kerja sama Cina kayak itu. Ada lagi yang kerjanya nggak jelas tapi menghasilkan. Tapi kami rajin menabung untuk berbangga hati dengan SOG ini gitu. Jadi kalau jalan kemana-mana, kita mau kemana? Mau ke Bandung. Dari jauh hari kami udah mempersiapkan prepare, nabung nggak kujuk-kujuk langsung mau berangkat. Besok saya mau ke Jakarta, yuk ikut berangkat langsung berangkat. Nggak bisa begitu. Nyusahin kawan namanya itu. Makanya bedanya SOG sama klub-klub lain, karena ini klub-klub lain tuh nganggapnya SOG itu lebih eksklusif karena motor dipiara. Orang muda tapi hobi miara motor tua. Yang tua aja yang dipiara, apalagi yang muda kan gitu. Filosofinya ya Mal ya. Paham kan? Paham kan maksudnya? Paham. Yang tua aja dijaga, apalagi yang muda. Iya. Bang Jamal, kalau saya sebut Abang ini sebagai pionir lah ya, berdirinya SOG Indonesia Chapter Lampung. Nah ini harapan Abang buat SOG Indonesia Chapter Lampung apa sih Bang ke depan? Ya, harapan kita ya selama ini ya itulah yang kita jaga. Marwah SOG ini yang kita harus jaga agar ke depannya untuk anak-anak cucu kita ke depan, untuk saudara-saudara. Karena kan kita generasi yang tua akan generasi muda. Tetap jaga marwah SOG, tetap jaga silaturahmi, tetap jaga kekompakan, jangan saling iri dengki, kita bersama jalan satu hobi dengan tujuan yang sama, itu aja. 25 tahun bertahan di organisasi atau di komunitas ini, pasti Abang secara pribadi juga pernah mengalami suka dan duka. Nah kalau saya boleh tanya nih, ada nggak sih pengalaman baik yang menyenangkan atau menyedihkan yang paling Abang ingat selama perjalanan bersama SOG Indonesia Chapter Lampung ini apa Bang? Ada nggak? Ya alhamdulillah di SOG ini nggak ada duka, yang ada suka aja. Iya, kita terlalu tersenyum, smile, agar hidup kita jernih, tidak ada hambatan di jalan. Yang penting kita satu tujuan, kita mau happy, tidak ada yang lain-lain, itu aja. Jadi tidak ada kita mau pikiran duka, itu nggak ada. Kalau udah touring itu suka aja. Walaupun Tidurnya di Patra Jasa sama Patra Jasa sama ini juga happy aja. Oh, menarik tuh. Jadi pernah tidur di Patra Jasa. Oh. Nah, selama kita touring selalu di Patra Jasa. Oh gitu. Iya, udah laut. Yang tidurnya di dalam, mandinya di luar. Iya. Kalau bulan bintang itu subuh harus bangun kita. Karena orang azan, orang mau sholat. Kalau kita tidur di hotel bulan bintang, tuh dia tuh bulan bintang. Iya, Masjid ya jadi kita maksudnya. selalu Halo, Patra Jasa tahu? Iya tahu. Apa itu? Apa itu Patra Jasa? Pom bensin. Oh, bensin. Tidur di musola, pinggir jalan. Jadi walaupun kesannya itu menyedihkan di perjalanan ya buat yang dengar, tapi teman-teman ngejalaninnya Ya, karena happy. nggak Bang. Itu tadi ada yang bilang bohong tadi. Happy, nggak ada yang bilang bohong. Bener ya, bener tidurnya di Iya. Patra Jasa di Karena masjid. kalau kita lagi nyebrang di kapal tuh pada marah-marahan kita ini. Oh, gitu. Apalah kerja kita ini. Tidur di kamar enak, ada AC, malah tidur meletak di sini. Oh. Ketawa semua. Jalan lagi. Jalan lagi. Ya, kalau Ya pada dasarnya kita mana kecapek itu yang kita berhenti. Kadang-kadang di minimarket kita berhenti tidur. tidur. Pagi orang mau buka diusir tenang-tenangnya kita bangun. Di Pergi.
Ya, namanya capek, Iya, tapi iya. kita bawa happy aja. Karena motor Vespa ini tidak ada yang duka, suka aja. Karena itu tadi slogannya, satu Vespa sejuta saudara. Satu Vespa sejuta saudara. Oke, Sobat SMSI, itu tadi perbincangan kongsi dengan Bang Jamal dan juga Bang Tom tentang sejarah berdirinya SOG Indonesia Chapter Lampung, lalu bagaimana kondisi SOG Indonesia di pengurus pusat, tadi sudah juga berbincang dengan Bang Tom. Nah, selanjutnya kita bakal mengulik nih lebih dalam tentang event terdekat yang akan diselenggarakan oleh SOG Indonesia Chapter Lampung, yaitu anniversary-nya yang ke-25 tahun. Nah, nanti kita akan ngobrol dengan ketua pelaksananya ya, ketua pelaksana anniversary yang ke-25 SOG Indonesia Chapter Lampung, yaitu Bang Welda Nuaris. Oke, saksikan nanti setelah ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Bang Welda soal enif-nya. Terima kasih. SOG Erdang!